di dapur makan enak. Nah, hari ini saya mau masak ikan arsik ya. Jadi di sini ikan yang saya arsik adalah ikan patin. Kalau biasa kan kita masaknya ikan mas ya, ikan mas arsik ya. Nah, hari ini kita masak ikan patin di arsik. Ya, adapun bahan-bahannya, ini ada ikan patin ya. Ini ikan patinnya 1 kilo. 1 kilo ada 2 ekor di sini. Yang sudah kita potong, kita cuci bersih dan sudah dilumuri dengan air asam ya. Nah, kemudian untuk bumbunya yang akan kita haluskan, di sini ada cabai. Di sini cabainya ada bermacam cabai ya. Saya gunakan cabai rawit dan cabai besar, cabai merah ya. Nah, di sini sekitar 50 gram cabainya. Nah, kemudian ada kunyit 3 cm, ada jahe 3 cm ya. Sudah saya iris-iris karena mau di blend nantinya. Nah, kemudian di sini ada bawang merah 7 siung, ada kemiri 5 butir. Kemudian di sini ada bawang putih 4 siung, dan di sini yang khas adalah nih ya, handaliman. Nah, handaliman ini sering juga disebut dengan merica nyorong Batak gitu. Nah, ini yang khas di arsiknya kita. Ini nggak boleh tinggal ya. Kalau nggak ada andaliman ini, arsiknya itu rasanya nggak komplit gitu. Ya, ini bahan-bahan yang akan kita haluskan nantinya. Nah, kemudian ini satu lagi ya pelengkapnya. Ini kincung atau ada yang bilang rias atau bunga kantan. Ini dia ya. Ini saya gunakan yang sudah mulai mekar. Kemudian saya potong-potong seperti ini. Ya, untuk jumlahnya itu ada 2 sampai 3 ya. Boleh 2 sampai 3 buah bunga kincung. Kemudian di sini ada terong ya, ini opsional, boleh ada yang buat terong, ada juga yang buat kacang panjang ya. Yang biasa kita temui itu kalau nggak terong ya kacang panjang di arsik gitu. Nah, kemudian di sini ada serai, ada 3 buah serai yang sudah digeprak. Kemudian di sini ada daun jeruk. Daun jeruk ini juga jangan sampai ketinggalan di arsik karena ini akan menambah cita rasa wangi. Nah, kemudian ini ada lengkuas. Lengkuas ada 3 cm saya geprak. Kemudian di sini ada asam cekala atau asam patikala. Di sini saya gunakan 5 buah. Nah, asam patikala ini akan menambah rasa asam yang nikmat sekali pada arsik kita. Nah, jadi ini dia, ini bunga dari asam patikala tadi gitu. Oke. Kemudian di sini satu lagi harus ada garam. Ya, ini garam sekitar 2 sendok makan, nanti kita cek sesuai dengan rasanya ya. Kawan-kawan, ini dia ya, bumbu yang sudah kita haluskan tadi, kita blend. Ini dia. Baiklah, kita lanjut memasak. Baiklah teman-teman, langkah pertama dalam memasak adalah kita letakkan dulu serainya di bagian paling bawah. Ya, ini apinya sudah saya nyalakan, serai di bagian paling bawah. Kemudian di sini asamnya juga kita letakkan. Ya, kita tuang air. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Lalu kita masukkan ikannya. Ikannya posisinya menimpa serai dan asam tadi ya, agar letaknya paling bawah dan ikannya tidak mudah gosong.
kita lakukan seperti ini ya. Ikan itu harus tenggelam. Jadi untuk volume airnya itu tergantung dari ikannya ini tenggelam atau tidak gitu. Nah, setelah ikannya sudah tenggelam semua, kita biarkan apinya yang sedang, kemudian kita tutup. Ini kita tutup, kita biarkan hingga mendidih. Dan ini setelah mendidih masih tetap kita tutup selama 10 menit kemudian ya. Nah, kemudian nanti kita akan masukkan bunga kincungnya atau bunga riasnya. Baiklah, setelah 10 menit mendidih, ya kita masukkan bunga kejunya atau bunga sampatikalanya. Ini kita ratakan semuanya. Kemudian kita tuang garam. Dan ini kita tutup kembali. Kita tutup kembali sekitar 15 menit hingga airnya mulai menyusut. Kita biarkan saja ya selama 15 menit hingga airnya nanti sudah mulai sedikit menyusut. Baiklah, setelah airnya mulai menyusut, kita masukkan terong. Ini sayurannya opsional, boleh terung, boleh kacang panjang, boleh buncis, tergantung selera masing-masing. Ini tadi terungnya saya rendam dengan air agar terungnya itu tidak hitam dan warnanya tetap cantik. Nah, kemudian ini boleh kita tambahkan cabai utuh ya. Ini ada cabai hijau dan cabai merah saya campur. Ini opsional juga, tergantung selera masing-masing. Dan kemudian ini kita tutup kembali hingga airnya menyusut, hingga airnya tinggal sedikit lagi. Ini kita tutup, kita biarkan saja hingga airnya menyusut. Apakah airnya sudah mulai mengering? Ini airnya sudah mulai mengering. Ini tinggal kita cek rasa, kalau sudah cocok kita matikan api. Kita cek rasa dulu. Oke, ini rasanya sudah pas, kita matikan apinya. Sudah siap kita hidangkan. Oke, ini dia hasil masakan kita hari ini. Ikan patin gulai arsik. Selamat mencoba resepinya teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi.